Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Apa kabar kalian? Sehat ya, dalam kondisi tetap semangat ya. Ya, namanya kita hidup ya. Kadang pasang, kadang surut, seperti ombak, ombak di lautan ya. Kadang naik, kadang turun ya. Tapi bukan seperti ingus yang keluar masuk. Sama kayak hubungan kalian yang kadang on off ya, itu namanya ghosting yang dilakukan pasangan kita untuk apa? Menghindar dari apa? Dari sesuatu ketakutan atau suatu kewajiban atau segala yang dia rasakan dia tidak sanggup untuk melakukan itu semua. Makanya pasangan kalian lebih banyak menghindar daripada menjalani semuanya bersama-sama dengan kita. Namun di sini sayang, darling, sweetheart, bebek, sweet, kalian tahu nggak sih sebenarnya nih kalau hubungan twin flame itu bersatu ya, rezekinya itu tidak putus. Karena apa? Ibaratnya Tuhan itu sudah memberikan soul kontrak kepada kita, segala macam keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan itu diberikan kepada kita, darling. Namun namanya sebuah anugerah yang tiada habis-habisnya. Nah, itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan nih, gitu loh. Jadi tidak semudah kita mendapatkan kado dari semesta. Itu juga ada perjuangannya. Perjuangannya seperti apa? Kita sanggup tidak? Sanggupnya seperti apa? Ya, kita diberikan beberapa cobaan hidup atau yang kita bisa kasih nama pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup seperti apa? Ya, pengalaman yang betul-betul menyakitkan. Kita sanggup tidak? Karena untuk suatu cinta sejati, cinta tanpa syarat, itu nggak ada yang namanya lempeng-lempeng aja, nggak ada cuy. Itu kesulitan yang kita hadapi itu yang membuat diri kita ini apakah kita kuat atau tidak. Itu makanya terkadang jangan sampai kita salah berpikir dalam artian apakah kita ini hubungan twin flame, apakah hubungan karmik, apakah hubungannya soulmate. Nah, itu harus kita pahami gitu loh. Contohnya seperti apa, Mami? Nah, contohnya yaitu misalkan gini nih ya. Banyak yang tanya, Mami, aku ini twin flame apa bukan sih? Karmik apa bukan sih? Hubungan ini toksik apa enggak sih? Hubungan ini karma situation apa tidak sih? Itulah. Nah, kita lihat misalkan ya, Mami sudah pernah cerita di reading sebelumnya. Misalkan kalian berpasangan nih ya, antara maskulin dan feminim. Ya, kalian mempunyai komitmen bersama. Ternyata di saat komitmen itu dijalani, ternyata salah satu dari kalian ini melakukan sebuah drama, pengkhianatan, perselingkuhan, addiction. Akhirnya menghadirkan orang ketiga. Ya, akhirnya menjalinlah sesuatu hubungan dengan orang ketiga. Akhirnya hubungan kita ada yang terpisah ya, ada yang LDR, ada juga yang diceraikan, ada yang cuma terpisah, ada yang no status. Nah, seperti itu. Ada yang tidak jelas, ada yang digantung. Ya. Dan pada saat itu kalau kita menyerahkan semua ya, menerima apapun bentuknya dan kita malah memaafkan apa yang diperbuat oleh pasangan kita, kita di sini menerima
apa yang dinamakan dengan karma buruk menjadi karma baik kita. Karena apa? Kita melepaskan, kita menjalani sesuatu yang kita anggap itu suatu keburukan atau sesuatu kesulitan, tetapi itu yang menjadi karma baik buat kita. Dalam hal apa? Pembalasan karma. Akhirnya kita mendapatkan karma baik kita karena kita mengikhlaskan dan melepaskan. Gitu loh sayangku, cintaku, Honey Bunny Sweetheart. Honey Bunny, paham? Dan setelah itu, ya, pada saat processingnya ternyata kalian tahu pasangan kita dengan orang baru, malah dia menjalin hubungan, akhirnya mereka ada suatu komitmen di atas komitmen lain dan menikah, dalam artian seperti itu. Dan akhirnya di situ timbullah suatu toksik hubungan kalian, hubungan yang racun. Karena apa? Pasangan kalian membawa toksik di dalam kondisi yang sudah kalian bangun dan kalian bentuk, yaitu apa? Sebuah komitmen. Komitmen yang dihancurkan hanya karena sesuatu keinginan, sesuatu kebutuhan, ya. Makanya ada toxic dan addiction juga. Bisa berupa sebuah ketergantungan, trauma, ya, bisa di situ. Ya. Bahkan di situ kalau misalkan ada hubungan tarik-menarik antara kalian, bisa saja terjadi di situ energi kegelapan hadir, energi the devil-nya itu hadir. Nah, di sini kalian tidak berkomplain apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, karena kalian menjalani karma buruk nih, ya. Karma buruk yang kalian harus jalani yaitu apa? Pasangan kita diambil oleh orang lain dengan cara apapun. Namun kalau kita menerima dengan ikhlas, kita terima no komplain di situ, ya, kita bisa dikatakan seseorang yang menerima karma baik melalui proses karma buruk. Karma baiknya adalah kita diselamatkan dari situasi yang toksik, dari orang-orang yang toksik, dari orang-orang yang racun, dari orang-orang yang akan menyakiti kita lebih daripada itu. Dan kalau memang di sini hubungan yang toksik itu ternyata kalian adalah seseorang twin flame, ya, maka soulmate kalian, ya, itu masih mencari jiwanya yang hilang. Karena apa? Dia menjadi karmik, gitu loh. Dia jadi karmik. Kalau pada saat pasangan kalian menjadi karmik dengan menghadirkan orang ketiga, dengan adanya karma buruk yang dia akan terima karena dia sudah menjolimin kita, akhirnya kalian mencari kesenangan di luar, atau kalian masa pisah atau masa jeda atau tidak ada ketegasan dalam komitmen kalian. Akhirnya kalian mencari seseorang lagi yang tadinya curhat, yang tadinya menerima apa yang kita sampaikan sebagai pendengar setia. Akhirnya terjalinlah suatu hubungan ini, kalian bisa juga dikatakan seorang karmik. Kenapa kalian dikatakan seorang karmik? Karena kalian sudah berkomitmen di atas komitmen orang lain lagi, gitu loh. Lain hal kalian sudah pisah secara resmi, ya, itu kalian tidak jadi masalah, gitu loh. Tapi kalau kalian masih dalam kondisi, ya, berhubungan, ya, beda yang sudah mempunyai keputusan, ya, ataupun kalian sudah meminta maaf, kalian sudah menegaskan dengan diri kalian, kalian sudah menegaskan dengan pasangan kalian bahwa kita akhiri sampai di sini. Nah, itu, atau kalian sudah benar-benar secara agama sudah putus, ya. Nah, itu juga tetap harus kalian selesaikan. Jangan menggantung, gitu loh. Biar apa? Hidup kalian juga enak. Berkah kalian juga enak. Kalau kalian hubungan masih tergantung dengan kondisi konsep-konsep yang masih belum jelas, itu kalian susah. Ujung-ujungnya kalian membuat sebuah drama baru lagi dalam kehidupan kalian. Ujung-ujungnya ada karma. Kalian kan juga punya anak. Jangan sampai anak kalian menerima karma yang harus mereka dapetin.
Kasian kan, mereka nggak tahu apa-apa, kenapa hidup saya harus begini. Ternyata apa yang kita lakukan di masa lalu itu kena di anak. Gitu loh sayang. Paham ya, masuk mami ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Nah, pada saat kita merasakan hidup kita sudah tidak worth it lagi dengan pasangan, ya sudah, selesaikan baik-baik. Kita harus bisa menegaskan dengan diri kita, mengakhiri, endingkanlah hubungan triparti ini dengan sukacita. Endingkanlah hubungan triparti ini dengan keikhlasan. Seperti itu loh. Kita ini hidup harus rasional. Hidup itu harus logika juga. Kalian bertahun-tahun hanya untuk mencari pembenaran, berharap sesuatu itu akan berubah. Tuhan juga tidak akan mau merubah sesuatu kalau diri kita juga nggak berubah. Diri kita nggak nyayangin diri kita sendiri. Bagaimana dang? Kagak bisa sayangku. Tuhan juga melihat dari sekian banyaknya kasus yang terjadi ya di kalian ini semua. Tuhan itu juga melihat kalian ini mencintai diri kalian apa enggak. Jangan menjadi bucin terus. Hubungan berkali-kali sudah hubungan gak jelas masih juga dipertahankan. Harusnya kalian belajar untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Ya mengaca dengan diri kita sendiri. Gitu loh sayang. Kalian harus bisa berubah. Pada saat kalian berubah, kalian ngelihat juga. Kalian pengen punya masa depan yang baik enggak? Masa depan yang indah dengan anak-anak. Kalau kalian masih menginginkan suatu hubungan yang baru dengan pasangan kalian yang baru, mana tahu kalian ditemukan dengan soulmate yang lain, dengan twin flame yang lain. Kalian merasa pasangan kalian itu adalah twin flame kalian. Ternyata pasangan kalian adalah karmik sejati. Gila-gila aja kalian kalau gitu nungguin. Lu nungguin karmik sama aja bohong. Berarti yang lu tungguin adalah penderitaan. Yang lu tungguin adalah jodohnya orang. Mau lu nungguin jodohnya orang? Capek deh. Aduh, jangan sayang. Wake up, bangun. Kalian kuat kok. Bisa. Dimana kalian mau. Biarin aja pasangan kalian pura-pura gila, pura-pura lupa, pura-pura amnesia. Bodoh amat, biarin aja. Biar ntar Tuhan yang kerja buat dia. Ngapain kita pusingin? Kita udah serahin nama Allah. Kita udah serahin nama Tuhan. Ya udah biarin aja. Gitu loh. Karena di sini Tuhan sudah memberikan rezeki dan barokah buat kalian, tetapi masih terhold, nggak bisa diberikan. Gimana caranya memberikan? Ya kan Tuhan pasti ngecek juga. Ngeceknya di mana ya? Tuhan kan punya kalkulator tuh, dicek deh kita kalkulatornya masih ngadet-ngadet, nggak jelas. Ya Tuhan mau memberikan segala sesuatu kemudahan dan keberkahan, kembali lagi pada diri kita sendiri. Diri kita ini udah bener belum? Udah healing apa tidak? Udah mencintai diri sendiri apa enggak? Itu loh darling. Sayangnya mami. Kalian kan kepengen toh hidup kalian itu berarti, hidup kalian penuh hikmah, hidup kalian penuh berkah, penuh kedamaian. Kalian gak mau lagi hati kalian tuh capek, ya kan? Nah itu yang harus kalian cari. Kalian harus mencari di mana titik sinar ilahi yang ada di dalam hati kalian tuh kalian harus cari. Jangan emosinya aja digedein. Boro-boro ketemu titik ilahi, yang ada titik penderitaan yang lu dapetin. Mau lu sepanjang jalan kenangan, iya kan? Harusnya lagunya sepanjang jalan kenangan kita
selalu bergandeng tangan. Ya, yang digandeng siapa? Penderitaan. Mau lu? Kagak mau kan sayang? Ayolah. Kalau memang kondisi kalian ingin mendapatkan suatu berkah, jangan membuat sesuatu karma buruk yang sudah kita bayar menjadi karma yang baik, kalian timpali dengan karma buruk lagi. Namanya itu dapatnya plus-plus sayang. Mami nggak sedih gitu loh Mami. Jadi harus diingat ya, yang namanya hubungan relationship itu benar-benar erat dengan apa? Dengan berkah kita. Karena apa? Dimana kita berbuat sesuatu ya yang tidak baik di mata Tuhan, itu akan sulit dan tersendat. Kita dikhianati dengan pasangan kita, kita menerima dengan ikhlas, kita mendapatkan semua keberkahannya Allah. Dengan kita melepas karma buruk kita bayar dan menarik karma baik untuk diri kita, tetapi kita harus menjalankannya dengan betul-betul, menjaga lisan, menjaga perkataan, menjaga tabiat kita, menjaga tingkah laku kita, ya. Seperti itu sayang. Kalian bisa paham ya, bahwa kita itu harus bisa melihat dan menjaga ya apa yang baik buat kita, apa yang tidak baik buat kita ya. Agar kalian bisa lebih paham lagi bahwa namanya tanam tua itu pasti ada, tetapi jangan juga kita menambah karma yang sudah kita lewati. Kita sudah membayar, kita ingin mendapatkan karma kebaikan untuk diri kita, ya kita harus melihat ya, jangan sampai kita menjadi seorang karmik lagi gitu loh, atau kita posisi menjadi hubungan yang toksik dan menjadi karmik lagi gitu loh ya. Yang tadinya kita mempunyai jiwa twin flame, akhirnya karena adanya energi devil, kalian tidak bisa menjaga hati kalian dan jiwa kalian, akhirnya kalian condong lari menjadi seorang devil, hubungan yang toksik dan jadi karmik ya. Oke sayang ya, dipahami ya. Pastikan tarot bukan Tuhan, tapi dengan tarot kita bisa mendapatkan energi sesuatu kebaikan yang bisa kita transferkan di dalam kehidupan kita agar kita bisa lebih banyak belajar dan mengambil manfaatnya ya. Oke, dan jangan lupa berdoa ya, pastikan ya biar energi kalian masuk dan mendapatkan energi yang positif. Energi negatifnya kita buang jauh-jauh, sana. Ya kan? Oke. Di sini kita mau baca zodiak sayang ya. Kita mau reading zodiak, elemennya apa kagak tahu juga Mami ya. Nanti kita sama-sama lihatnya seperti apa ya. Biasanya kalau pembacaan zodiak itu menyangkut energi yang akan disebutkan ya. Jadi energi pendamping atau misalkan energi air, tanah, api, udara. Nah, itu energi yang masuk, misalnya yang terbaca siapa, yaitu yang masuk ya. Tetapi pendamping yang lain boleh. Oke, kita mulai ya. Di sini ada energi tarot, energi cinta ya, dari malaikat cinta, dan ini energi zodiaknya. Ini energi dari universe ya, dari energi Mami. Ini energi finansial, keuangan dan karir, kesehatan, energi yang sekarang, energi yang akan datang ya. Kita kesampingin dulu sayang ya. Oke. Sorry terganggu ya, ada kayaknya sekolah lagi mulai on itu, lagi pendaftaran atau apa, makanya sedikit terganggu ya, mohon maaf sayang ya. Oke, kita mulai Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk
energi zodiak apa yang bisa hadir di sini. Elemen air, tidak boleh banyak. Elemen tanah, elemen api, elemen udara hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tarik saja ini. Waduh, kayaknya mami tarik saja ya, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur mami terganggu kali nih sama pemberitaan ini. Oke. Untuk energi cinta dari universe, dear angel love, give me energy for this zodiac, sun, moon, rising, and Venus, elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan elemen api hadir. Wah, tidak boleh banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Kita tarik saja. Tanya, tarik saja. Ini on the reverse ya, tapi kita tidak usah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Energi, keuangan, finansial, dan karir. Sun, moon, rising, and Venus. Untuk 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Thank you. Energi kesehatan, bismillahirrahmanirrahim. Sun, moon, rising, and Venus untuk 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Oke. Masih dengar aja ya sayang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Energi sekarang Sun, moon, rising, and Venus, elemen air, elemen api, elemen udara, dan elemen tanah hadir. Thank you. Dan energi masa sekarang, bismillahirrahmanirrahim, masa nanti, bismillahirrahmanirrahim. Sun, moon, rising, and Venus, elemen api, air, tanah, dan udara. Ternyata sudah terbuka. Oke, kita minta pesannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me klarifikasi for this ya. Wah, ini banyak ini. Oke. On the reverse. Terbalik. Ini ya, on the reverse ya. Ini tadi on the reverse juga sayang ya. Tapi kita bisa membaca tidak on the reverse ya. Dan kita minta pesan dari malaikat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, rising, and Venus, elemen api, tanah, udara, dan air hadir. Give me advice for this situation.
habis. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Thank you. Ada yang terbuka dan tertutup. Tidak apa. Aduh. Buat yang belum move on, yang masih belum bisa menyerahkan seutuhnya hatinya, harus melewati pintu 2. Mami jadi rata dong ikut-ikutan. Aduh, ini gara-gara pengumuman anak-anak baru masuk ini ya. Pendaftaran sekolah ya itu ya. Oke, ini apa? Mami tidak tahu. Kita coba lihat. Capricorn, Earth sign, elemen tanah Capricorn. Di sini ada Taurus, Virgo, ya. Pendampingnya adalah Taurus dan Virgo untuk elemen tanah. Di sini elemen tanah Capricorn, hai Capricorn, apa kabar sayang? Di sini Capricorn benar-benar ya, benar-benar kondisinya sangat-sangat kurang baik ya. Capricorn juga di sini sepertinya terasa berat beban yang kamu pikirkan ya. Namun di sini kita merasakan segala sesuatu itu harus kuat ya. Kita tidak bisa selamanya terpuruk, selamanya menderita. Kamu mempunyai kekuatan Capricorn. Ya, di mana elemen tanah, earth sign ini ya tidak bisa tergoyahkan dengan apapun. Tapi kenapa kali ini Capricorn kok goyah? Kenapa Capricorn kali ini merasa tidak kuat? Harusnya kamu kuat. Ya, jangan kamu terlalu terlena dengan kondisi yang seharusnya kamu bisa melihat. Ya, baik harus kamu lihat secara baik, buruk kamu lihat secara buruk. Jadi kamu jangan melihat itu tidak baik, kamu anggap baik, tetapi buruk kamu bilang baik, ya kan susah, ya. Jadi di sini Mami minta, di sini Capricorn, ya, di sini Capricorn harus bisa menguatkan hati ya, terutama dengan pasangan ya. Jadi beberapa pasangan Capricorn ya atau Capricorn sendiri ya, ada perasaan yang kurang srek atau perasaan yang merasakan bahwa ada suatu ketidakadilan atau suatu kebohongan di dalam sebuah hubungan ya. Kalian beberapa di sini ya mendapati sebuah kecurangan, mendapatkan sebuah pengkhianatan, mendapatkan sebuah ketidakadilan ya di sini Capricorn ya, sehingga beberapa elemen tanah di sini ya, khususnya Capricorn, Taurus, Virgo, mendapatkan hal-hal yang begitu menyakitkan di dalam hubungan percintaan kalian, di mana kalian benar-benar merasakan ini tidak layak atau percintaan ini tidak sehat atau hubungan ini tidak layak untuk diperjuangkan. Seperti itu. Ya, Capricorn. Jadi untuk elemen tanah ya kalian harus kuat ya, dimana kembalikanlah rasa percaya diri kalian. Cintailah apa yang kalian cintai menuju sesuatu kebahagiaan dan kemakmuran di mana kalian itu punya. Di mana kalian percaya dengan diri kalian, semua akan kalian dapatkan. Karena apa? Tuhan tidak menutup mata buat kalian. Ya. Kita coba lihat. Di sini ada Knight of Cup. Knight of Cup di sini bahwa ya kalian menutup hati kalian ya, beberapa Capricorn dan elemen tanah lainnya Taurus, Virgo, menutup hati untuk sesuatu percintaan atau sesuatu hubungan di mana kalian sudah merasa begitu sakit hati dengan pasangan kalian sebelumnya,
sehingga hubungan itu membuat kalian lebih merasa trauma dan kalian merasakan untuk sesuatu hubungan yang baru lagi sulit. Kalaupun hubungan lama kembali lagi ataupun seseorang menawarkan cinta kembali kepada kalian, kalian pun masih apatis, masih kurang percaya. Kalaupun kalian diberikan lagi kesempatan, ya kalian mau benar-benar hubungan itu bukan sesuatu hubungan yang drama, bukan hubungan yang kaleng-kaleng. Ini loh, dan semesta bilang hubungan yang selaras, cinta yang sepadan dan selaras dimulai melalui sebuah proses untuk menentukan hubungan yang lebih baik lagi. Ya kalau kalian mendapatkan hubungan yang sama-sama saja seperti dulu-dulu, kalian nggak mau Capricorn dan elemen tanah lainnya. Kalian menginginkan hubungan yang betul-betul hubungan yang bisa selaras dan sepadan. Dan hubungan itu tidak mau secara instan, semua melalui sebuah proses. Ya, dan kalian melihat hubungan yang dijalankan dengan pasangan itu bukan sesuatu hubungan yang on off atau hubungan yang ghosting lagi, ujung-ujungnya nggak mau gitu loh. Kalian menginginkan hubungan yang betul-betul real, bukan hubungan yang semu, ya. Makanya di sini Knight of Cup-nya on reverse, kalian menolak segala jenis bentuk sebuah hubungan ataupun sebuah komitmen atau sebuah penawaran cinta. Kalau memang itu hanya untuk main-main saja, lebih baik enggak. Seperti itu. Kalau mau serius, ya kamu harus jujur dengan diri kalian, ya. Dalam artian seperti itu. Bukan bermain drama. Kalaupun dengan orang baru pun sama ataupun dengan orang lama pun sama. Tidak ada kejujuran, ya sorry. Forward nothing. Nah, seperti itu ya sayang ya. Dan di sini untuk kesehatan, keuangan. Untuk finansial dan karir ada Three of Cup on the reverse, di mana kalian merasakan ya ketentraman hati kalian atau finansial kalian. Ini bisa on the reverse, bisa di kalian atau pasangan kalian yang masuk di energi elemen tanah ya. Bahwa hubungan yang terjadi itu adalah hubungan triparty ya. Di mana hubungan yang terjadi itu untuk finansial, kemakmuran dan kesejahteraan berpengaruh. Kenapa? Ya, mungkin hubungan kalian bubar hanya gara-gara masalah duit, masalah materi, atau hubungan kalian bubar hanya karena mencari kebahagiaan di luar sana ya, sehingga yang harusnya materi ataupun keuangan finansial kalian bisa berdampak baik tetapi tidak berdampak baik. Karena apa? Pasangan kalian atau kalian membagi uang itu tidak sama rata, atau uang itu materi kalian ya terbagi untuk orang lain, dan sebagian merasakan kondisi-kondisi tersebut itu tidak membuat kalian nyaman. Karena apa? Pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, besar pasak daripada tiang. Karena apa? Kalian sebagian pasangan kalian membagi uang materi untuk orang lain secara apa? Diam-diam. Ya, elemen tanah ya, termasuk Capricorn. Atau pasangan kalian memberikan kalian materi, keuangan, apapun bentuknya, tetapi kalian membagikan lagi untuk orang lain. Seperti itu. Dan sebagian kalian menginginkan suatu kemakmuran dari pasangan kalian. Rindu. Yang biasa dimanjakan, yang biasa dimakmurkan, biasa diperhatikan. Ya, kalian menginginkan masa-masa itu kembali. Ya, dan di sini pesannya adalah mendapatkan uang seperti menggali dengan jarum, menghabiskan uang seperti air meresap di pasir. Ya, itu tadi besar pasak daripada tiang. Kalian bisa mendapatkan uang dengan cepat, tetapi sebagian menghabiskannya. Ya, untuk apa? Untuk party, happy-happy, ya,
Kadang pasangan kalian juga tidak bisa melihat, mau melakukan triparty atau menghabiskan uang untuk orang lain, tapi dompetnya aja kosong, kagak ada duit. Tapi laganya udah kayak bos aja, merasa duit banyak, padahal kagak ada duit coy. Aduh, bagaimana dong ini? Ya, jadi kalian bisa mendapatkan uang dengan cepat ya, tapi uang kalian juga habisnya cepat juga, nggak jelas. Nah di sini sebagian dari kalian udah sadar kagak mau lagi ya, kalian atau pasangan kalian sudah sadar ya, tidak ingin lagi ya membagi atau menghabiskan uang untuk orang yang tidak penting, atau untuk kebutuhan yang tidak penting, atau untuk sesuatu yang tidak penting. Ya, kalian sudah banyak berpikir bagaimana caranya untuk menyimpan duit untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif ya. Di sini sayang ya. Oke. Kesehatan. Di sini ada Six of Pentacles ya. Kalian benar-benar harus bisa membagi ya antara pikiran, hati, dan jiwa ya. Kalian harus benar-benar bisa membagi kondisi di mana saatnya kalian berpikir untuk hati, di mana kalian harus berpikir buat raga kalian, jiwa kalian ya. Jangan terlalu banyak galau, jangan banyak stres, jangan banyak mikir. Karena apa? Kalian tidak seimbang ya. Tidak seimbang antara hati ya, perasaan dan kondisi kesehatan kalian yang ada gitu loh. Dan di sini pesannya adalah orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya ya. Jadi di sini kita harus menjaga kesehatan, jangan melakukan sesuatu ya untuk menabung ya, menabung sesuatu masalah untuk kesehatan kita untuk di masa nanti ya. Jadi kita harus bisa benar-benar menjaga ya, mana yang perlu, mana yang tidak ya, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan ya. Olahraga yang cukup ya. Intinya jangan banyak mikir, jangan banyak stres ya. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak penting ya. Untuk elemen tanah harus adil ya, menjaga kesehatan dengan yang masuk, power yang keluar ya, harus benar-benar dijaga ya. Jangan lupa banyak minum, hati-hati dengan dengan tidur malam, terlalu banyak mikir akhirnya jadinya begadang ya, jadi migrain ya. Di sini ya. Banyakin minum air putih sayang ya, biar kondisi badan kita seimbang juga sama pola pikir dan pola makannya dijaga ya. Dan di sini the star yang dijalani sekarang Capricorn sudah mulai menata diri, menata hidup ya, sudah mulai bisa membenahi diri ya. Walaupun selama ini yang dia rasakan, dia menginginkan suatu kebahagiaan, dia merasakan hidup yang begitu cemerlang seperti bintang ya, seperti star. Dan di sini beberapa elemen tanah sudah mulai berjuang, sudah mulai bangkit ya, sudah mulai bersinar, sudah mulai terlihat suatu kesuksesan ya untuk elemen tanah, khususnya Capricorn, Taurus, dan Virgo ya. Baik ya, kondisi yang sekarang ini akan mendapatkan kesuksesan ya. Dan di sini masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi ya. Jadi mimpi-mimpi kalian akan segera terlaksana ya. Karena apa? Kalian percaya bahwa masa depan itu ada di tangan kalian. Masa depan yang begitu indah itu akan kalian dapatkan. Dari apa? Kegigihan kalian. Kalian mempunyai mimpi, tetapi kalian wujudkan mimpi itu dengan bekerja, dengan melakukan sesuatu yang positif. Ya, untuk elemen tanah,
terutama Capricorn, percaya bahwa apa yang kamu mimpikan itu akan tercapai ya. Wow, keren. Dan di sini yang masa yang akan datang ada 4 ya. Kita lihat apa? Wah. Ada Knight of Swords on the reverse, Six of Cups, Ace of Swords on the reverse, dan The Lovers. Di sini kalian yang akan datang ya. Kalian sudah tidak mau lagi yang namanya sakit hati, tidak mau lagi perang batin, tidak mau lagi konflik, tidak mau lagi memikirkan masa lalu, tidak mau lagi mikirkan sesuatu yang sudah usang, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, yaitu tentang orang masa lalu atau tentang cerita di masa lalu atau trauma masa lalu, whatever. Intinya masa lalu. Kalian sudah mulai move on ya. Untuk elemen tanah, kalian tidak mau lagi perang batin karena apa? Kalian tidak mau lagi bimbang ya. Walaupun sebagian masih bingung, ketakutan ya. Tidak bisa menegaskan di dalam diri ya. Apabila kalian tergoda ya, orang di masa depan ini akan datang lagi. Orang di masa lalu ini akan datang lagi hingga membuat kalian perang batin. Nah, namun di sini sebagian apapun terjadi, orang di masa lalu, kalian sudah tidak mau tahu lagi. Kalian sudah tidak mau pusing lagi. Karena apa? Walaupun hati dan batin kalian menolak, kalian sudah sadar bahwa cinta itu bukan karena birahi. Cinta itu bukan karena sebuah godaan. Cinta itu bukan segala sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Karena apa? The Lover ini sesuatu cinta yang tidak pernah memakai hati, hanya memakai logika. Karena apa? Di situ ada hasrat, di situ ada godaan. Ya, dan di sini beberapa dari orang di masa lalu mencoba datang dan menggoda ya. Menggoda kalian ya, sehingga perang batin dan kalian ragu-ragu di sini ya. Maka di sini pesannya, tinggalkanlah pikiran yang membuat lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu ya. Kamu harus kuat. Ace of Swords harus tegas, harus kuat. Dimana kalian tidak mau lagi ada sebuah konflik dan perang batin dengan orang di masa lalu, karena apapun yang terjadi kalian pasti akan tergoda. Apalagi kalau kondisinya kalian adalah twin flame. Jadi pesannya hati-hati ya. Jangan sampai kalian tergoda dengan bujuk rayuan gombal. Aduh, kita lihat pesannya, kesimpulannya apa. Oke, satu terus, nambah dong, udah cukup. Oke. Kesimpulannya adalah beberapa dari kalian hubungannya tidak seimbang dan digantung ya. Untuk elemen tanah Capricorn, Taurus, Virgo, sebagian hubungan kalian digantung, tidak jelas, namun di sini hubungan yang tidak jelas itu akan mendapatkan kejelasan ya dari permasalahan yang belum jelas ini ya, masih mengambang. Apabila kalian sebagian dari elemen tanah mempunyai masalah yang tidak jelas, sampai sekarang masih digantung hubungan kalian, tidak jelas ya, kalian harus mempertegas ya. Kalau ending, kalau kagak ya. Sehingga apa? Kalian mendapatkan titik terang hubungan kalian ya. Kalian mengharapkan suatu komunikasi tetapi tidak ada komunikasi.
ya. Kalian harus mempertegaskan hubungan kalian mau dibawa kemana ya. Dan di sini kalian tidak mau lagi ya. Kalian tidak mau lagi ya berhubungan dengan orang yang tidak punya komitmen, orang yang tidak bisa memberi keputusan dengan cepat ya, dan tidak mau lagi hidup stres ya, karena ini on reverse ya. Kalian akan lepaskan diri kalian dari pecundang. Kalian mau melepaskan dari yang namanya sesuatu PHP. Kalian ingin lepas dari penderitaan yang selama ini kalian rasakan tidak baik. Kalian tidak mau menjadi pilihan dalam hidup ya, karena keegoisan seseorang yang menginginkan atau mengatur hidup kalian hanya kepentingan diri mereka sendiri, dan kalian menginginkan sebuah kebahagiaan di dalam hidup kalian, di mana kalian ingin pergi untuk sebuah masa depan yang kalian inginkan ini. Kalian menginginkan sebuah masa depan yang lebih baik di sini. Ya. Mau tidak mau, yang tadinya kalian tidak egois jadi egois juga. Egois dalam bentuk yang masih positif. Karena apa? Kalian tidak mau menjadi seorang pilihan, atau tidak mau dipilih, atau tidak mau memilih. Kalian menginginkan dan mau hidup kalian itu kalian perjuangkan untuk diri kalian sendiri, walaupun kalian memulai harus menjadi seorang yang ego. Untuk apa? Sebuah kemakmuran ya. Dan kalian akan pergi keluar dari zona yang membuat kalian sedih ya, seperti ini. Kalian akan keluar dari zona tersebut ya, karena kalian tidak ingin berlama-lama hidup dalam halusinasi. Kalian tidak mau guys. Capek guys hidup halusinasi itu. Capek ya sayang ya. Hidup itu yang jelas-jelas aja gitu loh. Ngapain kita hidup dalam halusinasi? Bikin stres aja, kagak jelas. Makanya di sini kan dibilang ya, kalian berpikir kalau misalkan ada penawaran cinta kembali datang pada kalian, mikir lagi gitu loh. Karena kalian tidak mau ini. Yang seperti Mami sebutkan tadi, ini. Kalian ingin kemakmuran, kesejahteraan untuk hidup kalian. Gitu loh. Dan di sini pesannya adalah, when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Jadi di sini kalian harus fokus. Semesta bilang kamu harus fokus, di mana kamu bisa merasakan sesuatu di dalam kehidupan kamu, bahwa dunia itu memberi pelajaran yang benar-benar berarti buat kamu. Kalau kamu fokus, kamu akan melihat titik terang ya. Dimana kalian tidak peduli, ambil jalan tersebut. Kuatkan hati kamu. Kamu harus mempunyai kekuatan di mana kamu bisa melawan semua energi yang tidak baik di dalam kehidupan kamu. Kamu bisa keluar dari itu semua ya. Dan di sini pesannya adalah, I surrender to a power greater than me. Lepaskan semua ketidakbaikan dalam diri kalian. Lepaskan semua ya, biar kalian bisa mendapatkan apa? King of Pentacle. Semua apa yang ingin kalian wujudkan dapat terwujud dengan cara surrender, lepaskan. Untuk mendapat King of Pentacle dan Nine of Cup. Ya. Kalian harus kuat. Kuat apa? Menjadi diri kamu sendiri ya. Egois untuk diri kamu sendiri ya. Egois dalam arti bukan menyakiti orang lain, tetapi kuat untuk diri kita sendiri, yaitu melepaskan dan pergi dari segala macam
kesakit hatian, dendam dan lain-lain, ya. Tidak peduli apa yang kamu cari, tidak peduli apa yang kamu lakukan untuk bisa dekat, untuk bisa mendapatkan semua dari dunia, bahwa cinta itu benar-benar ada. Kamu harus fokus, ya. Fokus untuk mendapatkan semua kebaikan di dalam kehidupan kamu ini. Kamu pengen apa akan terkabul sesuai dengan King of Pentacle, Raja Kemakmuran, di mana kalian sudah menyerahkan semua kekuatan kepada siapa? Tuhan dan semesta. Dan satu lagi, I'm unapologetic about that I desire and trust that what I focus on will grow. Ya, ketika kalian fokus, kalian bertumbuh, kalian bisa merasakan sebuah kepercayaan di mana kalian tidak akan pernah menyangka, ya. Dikala kalian sudah menyerahkan semua keputusan kepada Tuhan, ini yang akan dinanti. Ini the star, King of Pentacles. Ini sekarang pun sudah mulai, masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi. Sekarang pun juga sudah berjalan, sayang. Sekarang itu sudah mulai up. Cuma pesannya di masa yang akan datang, hati-hati dengan godaan ini. Ini, ya. Godaan ini semua hati-hati. Kalian harus bisa lepaskan semua. Nih, lepaskanlah semua ini, ya. Dan pesannya terakhir adalah, bottom of the deck-nya adalah selalu terbuka. Hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali sehingga ada keseimbangan hidup satu sama lain, ya. Kalau tidak ada terbuka, buat apa? Ya, percuma. Tidak akan ada keseimbangan hidup satu sama lain kalau masih tetap bohong. Ya, menutupi kebohongan dan lain-lain. Forward, ya, sayang Capricorn dan elemen tanah lainnya, ya. Kamu tetap berjuang, ya. Tetap berjuang. Dan di sini ada tunjukkan cinta kasih. Berilah cinta kasih sayang kepada pasangan kalian tanpa batasan dalam pengungkapan rasa, ya. Tunjukkan cinta kasih kalian kepada orang yang tepat. Jangan memberi batasan. Walaupun ini on the reverse, kalian harus menunjukkan cinta kasih kalian kepada orang yang benar-benar tepat menerimanya, ya. Itu, sayang, ya. Untuk elemen tanah khususnya Capricorn, dan energi pendampingnya adalah Taurus dan Virgo. Oke, semoga resonate, ya. Tidak resonate tidak apa-apa, ya. Kita happy reading di sini. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan dijabah oleh Allah. Oke, sayang, tetap jadi dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. I love you so much. Bye bye. Sampai ketemu lagi, sayang. I love you. Bye.